Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Magfira dari kelas Biologi Sains dengan nomor induk mahasiswa 19141420006. Saya perwakilan dari kelompok 10 ingin menguji cobakan karbohidrat. Bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu yang pertama timun, yang kedua pisang, yang ketiga nasi, yang keempat putih telur, yang kelima gula pasir, 6 kentang. Bahan pencampurnya yaitu betadin. Seperti yang kita lihat tadi, perubahan hanya terjadi pada gula pasir, nasi, dan kentang. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengenal lebih jauh karbohidrat. Berdasarkan molekulnya, komposisi karbohidrat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, monosakarida, terdiri dari 1 unit gula. Yang kedua, disakarida, terdiri dari 2 unit gula yang dihubungkan menjadi suatu ikatan. Contohnya seperti sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga, olisakarida atau beberapa, terdiri dari 3-9 molekul seperti raffinose. Sistem pencernaan kita menangani semua karbohidrat dengan cara yang sama. Semua dipecah menjadi glukosa. Darah menyerap glukosa dari usus dan tubuh menggunakannya sebagai energi. Menurut jenisnya, karbohidrat dipecah menjadi 2. Yang pertama, karbohidrat sederhana, menunjuk kepada gula termasuk glukosa dan fruktosa dari buah-buahan dan sayuran, laktosa dari susu, dan sukrosa dari tebu atau gula tebu. Yang kedua, karbohidrat kompleks, menunjuk kepada starch, juga termasuk selulosa atau serat yang terdapat pada makanan nabati. Hubungan karbohidrat dengan diabetes. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dalam darah, kemudian akan diserap oleh tubuh dan diolah menjadi energi. Keseimbangan atau jumlah glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh akan dikendalikan oleh insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Jika pankreas tidak bisa atau hanya menghasilkan insulin sangat sedikit, maka kadar glukosa dalam darah akan berlebih, yang lazim disebut gula darah tinggi, yang lazim disebut sebagai diabetes mellitus. Bahan makanan berkarbohidrat tinggi antara lain gula, beras, gandum, umbi-umbian, jagung, roti, mie, bihun, bubur, kentang, biskuit, juga sagu. Makanan dengan kandungan kadar karbohidrat hampir murni atau mendekati 100% adalah gula pasir. Sebenarnya, semua jenis sayuran mengandung karbohidrat, tetapi karena kandungan seratnya yang tinggi, maka sayuran dimasukkan dalam makanan jenis berkarbohidrat rendah. Serat sendiri sebenarnya termasuk golongan karbohidrat juga, namun karena usus manusia tidak bisa mencerna serat tumbuhan, maka serat tersebut tidak bisa dicerna sebagai gula sederhana. Pemahaman gampangnya hubungan karbohidrat dengan diabetes adalah begini. Karbo mengandung gula. Nah, jika tubuh mencerna gula terlalu banyak, maka kerja insulin akan lebih capai. Gula yang berlebihan akan ditimbun menjadi lemak yang menyebabkan obesitas dan pada akhirnya bisa memicu diabetes mellitus tipe 2. Solusi pola makan yang baik untuk menghindari diabetes. Bicara soal mengurangi karbohidrat, kita bisa mengontrol keinginan makan karbohidrat lebih banyak dengan mengkonsumsi protein di antara jam makan. Contoh gampang adalah dengan mengonsumsi sojoy 2 jam sebelum makan. Mengonsumsi sojoy di antara waktu makan diyakini dapat mengurangi hasrat makan karbohidrat lebih banyak, karena protein dalam sojoy membuat kenyang lebih lama. Tadi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.